Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas penyelesaian 5 soal seputar data science menggunakan Python di Google Colab. Saya akan mengeksplor bagaimana cara menangani data dari struktur data yang kompleks, mulai dari pemfilteran, pengurutan, hingga berbagai teknik lainnya untuk mengolah data dengan lebih efektif. Setiap langkah dan teknik akan saya jelaskan secara detail agar mudah dipahami. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Mari kita mulai dengan membahas struktur data yang akan digunakan. Untuk data nomor 1 dan 2, data disimpan dalam bentuk list yang setiap elemennya adalah dictionary yang merepresentasikan satu individu. Di dalam dictionary ini, kita punya beberapa case seperti ID, name, contact, dan project. Konteks sendiri merupakan dictionary yang berisi email, nomor HP, dan alamat. Dan ada project yang merupakan list dari dictionary yang setiap dictionary-nya mewakili satu project. Setiap project memiliki project ID, title, dan text. Teks yang ada di dalam project ini adalah list dari dictionary juga, yang setiap dictionary-nya mewakili satu tugas. Di dalamnya terdapat text ID, description, dan status. Data yang kompleks ini sangat umum dalam data science, dan kita harus memahami bagaimana cara mengaksesnya. Sebelum masuk ke pembahasan nomor 1, jangan lupa untuk menjalankan datanya terlebih dahulu dengan mengklik tombol Run yang ada di pojok kiri atas sel data tersebut. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Pada soal nomor 1 ini, kita diminta untuk membuat fungsi bernama find_individual with all complete project yang mengembalikan list nama individu yang semua projectnya sudah selesai. Project dianggap selesai jika semua tugas di dalamnya memiliki status komplit. Untuk logika penyelesaian soal nomor 1 ini, pertama-tama kita perlu memeriksa terlebih dahulu setiap individu, kemudian setiap project yang dimilikinya, kemudian setiap tugas yang ada di dalam project tersebut. Selanjutnya kita akan memfilter project dari siapa saja yang semua tugas di dalamnya memiliki status komplit. Jika semua project individu sudah selesai diperiksa, maka kita masukkan nama individu tersebut ke dalam daftar hasil. Terakhir, kita akan mengembalikan daftar hasil tersebut ke dalam bentuk list. Selanjutnya, kita masuk ke inti kode kita, yaitu fungsi find_individual with all complete project. Fungsi ini menerima parameter data. Di dalam fungsi ini, kita akan menyiapkan list kosong bernama completed individuals. List ini akan digunakan untuk menampung nama-nama yang semua projectnya selesai. Lalu, kita akan melakukan perulangan setiap individu yang ada di dalam data. Di dalam perulangan tersebut, kita anggap jika semua project telah selesai dengan memberi nilai true pada all project completed. Selanjutnya, kita akan mengiterasikan setiap project yang dimiliki oleh individu dan melakukan perulangan lagi di dalam setiap project untuk setiap teks. Di dalam loop teks ini, kita akan memeriksa status dari setiap teks. Jika statusnya bukan komplit, maka kita akan mengubah all project completed menjadi false. Lalu, kita akan keluar dari loop dengan menggunakan break. Selanjutnya, kita akan memeriksa apakah nilai all project completed itu true. Jika iya, maka kita akan menambahkan nama dari individu tersebut ke dalam completed individuals. Setelah perulangan selesai, kita akan mereturn isi dari completed individuals. Salah satu aspek penting di sini adalah penanganan error. Mekanisme error handling dalam kode ini menggunakan block tricep untuk mengatasi potensi kesalahan yang dapat terjadi selama proses pengecekan data project dan data tugas. Block try mencangkup seluruh logika pemeriksaan pada data individu, project, dan tugas. Hal ini memastikan bahwa setiap error yang terjadi di dalam proses tersebut dapat ditangkap oleh block accept. Seperti pada line 7, jika atribut project bukan list, maka kode akan memunculkan error dengan pesan project harus berupa list. Begitupun jika atribut teks dalam sebuah project bukan list, error serupa akan dipicu dengan pesan teks harus berupa list. Kedua pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan data yang diolah memiliki struktur yang sesuai. Jika terjadi error lain selama eksekusi block try, eksekusi akan dialihkan ke block accept. Error yang ditangkap dengan diakses melalui objek E, sehingga pesan error dapat dicetak dengan format nama individu spasi error yang ditangkap objek E. Setelah mencetak pesan error, kode menggunakan continue untuk melewati individu tersebut dan melanjutkan ke individu berikutnya dalam daftar. Hal ini memastikan bahwa error pada suatu individu tidak menghentikan proses untuk individu lainnya. Keuntungan dari block try except ini,
Kode tetap berjalan meskipun ada individu dengan data yang tidak valid atau error lainnya. Pesan error yang dicetak mempermudah proses debugging karena menunjukkan individu dan jenis error yang terjadi. Sekarang kita bahas hasilnya. Setelah kita memanggil fungsi find individual with all complete project dengan data kita, hasilnya kita simpan dalam variabel result. Lalu kita cetak result tersebut. Sekarang kita jalankan kode ini dengan mengklik tombol run. Hasil dari print result menunjukkan list kosong, yang berarti tidak ada individu yang memenuhi kriteria. Kita bisa melihat di datanya dan memastikan bahwa tidak ada individu yang setiap status teksnya completed. Untuk soal nomor 2 ini, kita masih menggunakan dataset yang sama seperti di soal nomor 1. Tugasnya adalah membuat fungsi combine text by city yang mengelompokkan semua tugas berdasarkan kota awal individu. Setiap tugas harus menyertakan nama individu, ID project, dan ID tugas. Hasilnya berupa dictionary yang nama kota sebagai case dan list tugas sebagai value. Oke, untuk logika penyelesaiannya, pertama kita periksa setiap individu di dalam data, lalu mengambil kota asal mereka dari contact, address, home, city. Selanjutnya kita cek semua project yang dimiliki individu tersebut. Dan dalam setiap project kita periksa semua tugasnya. Setelah itu kita masukkan nama individu, ID project, dan ID tugas ke dalam dictionary, di mana kuncinya adalah nama kota asal. Dan terakhir kita kembalikan data tersebut dalam bentuk dictionary yang terstruktur. Oke, sekarang kita bahas fungsi combine text by city. Pertama, kita membuat dictionary kosong yang akan kita gunakan untuk menyimpan hasilnya. Kita beri nama city text. Dictionary inilah yang akan kita return nantinya. Kemudian, kita melakukan iterasi untuk setiap individu di dalam data. Kita ambil nama kota dari person, contact, address, home, city, dan menyimpan data tersebut ke dalam variabel city. Selanjutnya, kita mengiterasi setiap project yang dimiliki oleh individu dan melakukan perulangan lagi di dalam project tersebut untuk setiap teks. Lalu, kita buat teks info yang berisi nama individu, ID project, dan ID text. Sebelum memasukkan data tersebut ke dalam city text, kita akan memeriksa terlebih dahulu apakah case dengan nama kota tersebut sudah ada di dalam city text atau belum. Jika belum, kita membuat list baru dengan nama kota sebagai case-nya. Setelah itu, kita menambahkan teks info tersebut ke dalam city text di case yang sesuai dengan nama kotanya. Setelah semua data diiterasi, selanjutnya kita akan mengembalikan isi dari teks city tersebut. Untuk mekanisme error handling pada kode nomor 2 ini, mirip seperti pada nomor 1 dengan menggunakan block try except untuk menangani potensi kesalahan yang dapat terjadi selama proses pengecekan. Block try mencakup seluruh logika untuk memproses data individu, termasuk membaca informasi kota, project, dan tugas. Hal ini memastikan bahwa kesalahan apapun yang muncul selama proses dapat ditangkap oleh block accept. Misalnya, pada city yang diambil dari jalur person, contact, address, home, city, jika struktur data tidak sesuai, seperti atribut contact atau address tidak ada, akan terjadi error yang akan ditangkap oleh variabel E. Yang lain, jika atribut project bukan list, error akan dipicu dan menampilkan pesan project harus berupa list. Jika project kosong, fungsi akan melewati individu tersebut menggunakan continue. Dan jika atribut teks bukan list, error yang serupa juga dipicu dengan menampilkan pesan teks harus berupa list. Block accept menangkap semua error yang terjadi di dalam block try. Objek error ditangani dengan variabel E yang digunakan untuk mencetak pesan error. Pesan error mencangkup nama individu jika tersedia, atau unknown jika nama individu tidak tersedia, dan deskripsi error untuk mempermudah proses debugging. Setelah mencetak pesan error, kode menggunakan continue untuk melewati individu yang mengalami error dan melanjutkan ke individu berikutnya. Hal ini mencegah fungsi berhenti bekerja karena satu individu memiliki data yang tidak valid. Oke, sekarang kita jalankan kodenya. Setelah menjalankan kode tersebut dan mencetak hasilnya, kita mendapatkan dictionary yang case-nya adalah nama kota dan value-nya adalah list yang berisi semua teks di kota tersebut. Ini menunjukkan bahwa pengelompokan berhasil dilakukan.
Untuk soal nomor 3 dan 4, kita akan menggunakan data yang berbeda. Kita menggunakan data frame yang berisi data karyawan. Data ini akan kita import menggunakan library Pandas. Sebelum kita masuk ke soal, kita perlu mempersiapkan datanya terlebih dahulu. Pertama, kita perlu menginstal library Pandas dengan menggunakan komen tanda seru pip install pandas. Kemudian, kita upload data yang ingin digunakan dengan mengklik tombol files, kemudian tombol upload. Selanjutnya kita import pandas dan mengisi file path-nya. Oh ya, file path dapat diambil dengan mengklik files, kemudian mengklik titik 3 yang ada di samping data yang akan digunakan. Setelah itu, kita akan membaca data file CSV ke dalam variabel df. Variabel df ini bertipe data frame. Data frame sendiri adalah struktur data 2 dimensi yang sangat efisien untuk data tabular yang disediakan oleh library Pandas. Kita juga bisa menampilkan data tersebut dengan menjalankan df. Data yang ditampilkan berupa tabel dengan baris dan kolom. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini, kita diminta untuk membuat fungsi bernama Fin Promotion Candidates yang mengidentifikasi individu yang cocok untuk promosi berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria pertama, pengalaman kerja harus kurang dari 3 tahun. Kemudian skor kinerja harus berada di atas rata-rata skor kinerja dari semua individu. Yang ketiga, gaji harus berada di kuartil bawah 25% terendah dari semua gaji. Yang keempat, individu tersebut bukan bekerja di departemen admin ataupun support. Fungsi ini harus mengembalikan list berisi dictionary untuk setiap individu yang memenuhi kriteria dengan informasi nama, departemen, gaji, skor kinerja, dan pengalaman kerja. Untuk logika penyelesaiannya, pertama kita perlu menghitung rata-rata skor kinerja, kemudian menghitung kuartil bawah 25% data gaji, kemudian kita akan mengiterasi untuk memeriksa setiap karyawan di dalam data frame apakah memenuhi semua kriteria yang tadi disebutkan. Jika memenuhi, kita tambahkan informasi karyawan tersebut ke dalam list candidates. Setelah semua karyawan diperiksa, kita akan mereturn isi list candidates. Sekarang kita masuk ke fungsi Fin Promotion Candidates. Di awal fungsi, kita akan melakukan beberapa perhitungan terlebih dahulu. Pertama, kita hitung rata-rata skor kinerja dari data frame dengan menggunakan DF Performance Score MEAN. Method MEAN digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Data tersebut akan disimpan di dalam variabel Average Performance Score. Kemudian, kita hitung juga kuartil bawah gaji dengan menggunakan DF Salary Quantile 0.25. Metode kuantil digunakan untuk menghitung nilai kuartil. Nilai 0.25 berarti kita akan menghitung nilai di kuartil 25%. Data tersebut akan disimpan dalam variabel Lower Quantile Salary. Kedua data ini yang akan kita gunakan untuk melakukan seleksi karyawan. Setelah menghitung data tersebut, kita perlu memeriksa setiap karyawan. Untuk itu, kita menggunakan iterasi. Kita menggunakan for in range untuk mengiterasi semua baris yang ada. Di dalam loop tersebut, kita akan memeriksa setiap karyawan apakah memenuhi semua kriteria yang sudah ditentukan di awal. Kita menggunakan beberapa pengecekan dengan menggunakan AND agar semua kondisi terpenuhi. Jika semua kondisi terpenuhi, maka karyawan tersebut akan masuk ke dalam daftar kandidat. Jika karyawan memenuhi kriteria, kita membuat dictionary kandidat info yang berisi informasi karyawan tersebut seperti nama, departemen, gaji, skor kinerja, dan pengalaman kerja. Lalu data tersebut akan ditambahkan ke dalam list candidates. Setelah semua karyawan diperiksa, list candidates tersebut akan di-return. Di dalam kode ini, kita juga perlu menangani beberapa potensi error. Yang pertama, kita perlu memastikan apakah data frame memiliki data atau tidak. Kita menggunakan if df empty, raise value error, data frame is empty. Untuk mengecek apakah data frame kosong atau tidak. Jika kosong, maka program akan menampilkan pesan error dan kode di dalam fungsi tidak akan dijalankan. Yang kedua, kita menggunakan block try except untuk setiap baris data. Dalam iterasi untuk setiap baris, fungsi menggunakan try untuk memproses data individu. Error spesifik dapat muncul seperti tipe error jika tipe data dalam kolom tidak sesuai, value error jika data dalam kolom tidak dapat diproses dengan benar, dan key error jika kolom tersebut tidak ditemukan di data frame. Jika salah satu error terjadi, block escape akan mencetak pesan error. Setelah mencetak pesan error, fungsi melanjutkan iterasi ke baris berikutnya menggunakan continue.
Error yang terjadi di luar loop iterasi, misalnya data frame kosong atau kolom yang diakses tidak ada secara global, ditangkap pada blok try utama. Pesan error akan dicetak dan fungsi mengembalikan list kosong. Sekarang kita bahas hasilnya. Setelah kita memanggil fungsi fin promotion candidates dan mencetak hasilnya dengan data kita, sekarang kita jalankan kode ini dengan mengklik tombol run. Hasil dari print promotion candidates menunjukkan list kosong. Ini artinya tidak ada individu yang memenuhi kriteria. Kita bisa melihat di datanya dan memastikan bahwa tidak ada individu yang memenuhi semua kriteria yang disebutkan di awal. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini tidak jauh berbeda dengan soal nomor 3, yaitu kita diminta untuk membuat fungsi bernama fin promotion candidates. Tapi di nomor 4 ini kriterianya berbeda. Kriteria di nomor 4 ini pengalaman kerja harus minimal 5 tahun, skor kinerja harus di atas 85, status remote worker harus false, dan gaji saat ini harus kurang dari rata-rata gaji di departemennya. Fungsi ini harus mengembalikan list berisi dictionary untuk setiap individu yang memenuhi kriteria dengan informasi berikut, yaitu nama, departemen, gaji, skor kinerja, dan pengalaman kerja. Untuk logika penyelesaiannya, pertama kita perlu menghitung rata-rata gaji untuk setiap departemen. Kemudian, kita perlu melakukan iterasi terhadap setiap karyawan di data frame, apakah memenuhi semua kriteria atau tidak. Jika memenuhi, kita akan menambahkan informasi karyawan tersebut ke dalam list candidates. Setelah semua karyawan selesai diperiksa, kita akan mereturn list candidates. Sekarang kita masuk ke fungsi fin promotion candidates. Di awal fungsi ini kita akan menghitung rata-rata gaji untuk setiap departemen. Untuk melakukan perhitungan ini, kita gunakan metode groupie yang ada di dalam pandas yang dikombinasikan dengan metode min. Kita pertama akan mengelompokkan data berdasarkan kolom departemen, lalu menghitung rata-rata dari setiap departemen yang ada di kolom salary. Data tersebut akan disimpan ke dalam variable average salary by date. Isi dari variabel ini berupa series dengan indeks berupa departemen dan value-nya berupa rata-rata gaji. Data ini yang akan kita gunakan untuk membandingkan gaji setiap karyawan nantinya. Setelah melakukan perhitungan ini, kita akan memeriksa setiap karyawan. Untuk itu, kita menggunakan for in range untuk melakukan iterasi. Di dalam loop ini, kita akan memeriksa setiap karyawan apakah memenuhi semua kriteria yang sudah disebutkan. Kita menggunakan beberapa pengecekan dengan menggunakan AND untuk memastikan bahwa semua kondisi terpenuhi. Jika karyawan memenuhi semua kriteria, kita membuat dictionary candidate info yang berisi nama, departemen, gaji, skor kinerja, dan pengalaman kerja dari karyawan tersebut. Lalu data tersebut akan ditambahkan ke dalam list candidates. Setelah semua kandidat selesai diperiksa, kita akan mereturn list candidates. Di dalam kode ini, kita juga perlu menangani beberapa potensi error. Yang pertama, kita perlu memastikan apakah data frame memiliki data atau tidak. Kita menggunakan if df empty, raise value error, data frame is empty. Untuk mengecek apakah data frame kosong atau tidak. Jika kosong, maka program akan menampilkan pesan error, dan kode di dalam fungsi tidak akan dijalankan. Yang kedua, kita menggunakan block try except untuk setiap baris data. Dalam iterasi untuk setiap baris, fungsi menggunakan try untuk memproses data individu. Error spesifik dapat muncul, seperti tipe error jika tipe data dalam kolom tidak sesuai, value error jika data dalam kolom tidak dapat diproses dengan benar, dan key error jika kolom tersebut tidak ditemukan di data frame. Jika salah satu error terjadi, blok escape akan mencetak pesan error. Setelah mencetak pesan error, fungsi melanjutkan iterasi ke baris berikutnya menggunakan continue. Error yang terjadi di luar loop iterasi, misalnya data frame kosong atau kolom yang diakses tidak ada secara global, ditangkap pada blok try utama. Pesan error akan dicetak dan fungsi mengembalikan list kosong. Sekarang kita bahas hasilnya. Setelah kita memanggil fungsi fin promotion candidates dan mencetak hasilnya dengan data kita, sekarang kita jalankan kode ini dengan mengklik tombol run. Hasil dari print promotion candidates menunjukkan list kosong. Ini artinya tidak ada individu yang memenuhi kriteria. Kita bisa melihat di datanya dan memastikan bahwa tidak ada individu yang memenuhi semua kriteria yang disebutkan di awal. Oke, sekarang kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Pada soal nomor 5 ini, kita diberikan list tuple yang berisi nama dan nilai. Datanya bisa dilihat dalam soal. Kita diminta untuk membuat sebuah fungsi sort student yang mengembalikan list yang diurutkan berdasarkan nilai secara descending ataupun ascending. Untuk logika penyelesaiannya,
Pertama-tama, kita perlu menerima list siswa terlebih dahulu dan perintah pengurutannya, baik descending ataupun ascending. Kemudian, kita perlu mengurutkan list tersebut berdasarkan nilai dari nama setiap tuple. Kita bisa menggunakan fungsi sorted untuk mengurutkannya. Terakhir, kita akan mereturn data yang sudah diurutkan. Sekarang kita masuk ke fungsi sort student. Di dalam fungsi ini, kita akan melakukan pengurutan. Pengurutan akan dilakukan berdasarkan input order. Jika order adalah descending, kita akan mengurutkan dari terbesar menjadi ke terkecil. Sebaliknya, jika order adalah ascending, kita akan mengurutkan dari yang terkecil menuju terbesar. Untuk pengurutan, kita gunakan fungsi sorted. Fungsi ini akan mengurutkan list dan menghasilkan list baru yang sudah diurutkan. Parameter case kita isi dengan lambda x.2 x1, yang berarti kita mengurutkan berdasarkan elemen kedua di setiap tuple. Lambda di sini akan mengembalikan value dari indeks 1 setiap data yang ada di dalam students. Parameter reverse kita isi dengan true jika ingin mengurutkan secara descending. Jika ascending, maka tidak perlu diisi atau bisa juga diisi dengan false. Data yang sudah diurutkan akan disimpan di dalam variabel sorted student. Dalam fungsi ini, kita juga menggunakan blok try set untuk menangani potensi error. Try kita gunakan untuk menangkap error, accept type error akan menangkap error yang bertipe type error. Contohnya jika student bukan bertipe list. Accept value error akan menangkap error yang bertipe value error. Contohnya jika ada data yang bukan bertipe tuple atau nilai bukan berupa angka. Dan juga jika order selain descending atau ascending. Jika terjadi error, kita akan mencetak pesan error yang sesuai dan mengembalikan list kosong. Setelah memanggil fungsi sort student dengan parameter descending atau ascending dan mencetak hasilnya, kita akan mendapatkan list yang sudah diurutkan. Kita bisa melihat hasilnya bahwa data sudah terurut sesuai dengan output yang diberikan. Sekian untuk pembahasan soal-soal kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.